Apakah demo ini demo sebagai perjuangan atau tunggangan? Masih di Cekson, saatnya bersuara. Teman-teman, demo 25 Agustus 2025 kemarin menyisakan banyak sekali cerita hingga banyak sekali diperbincangkan di media sosial maupun di pemberitaan-pemberitaan nasional yang ada di Republik ini. Sehingga timbul pertanyaan besar, benarkah demo 25 Agustus 2025 ini ditunggangi? Yuk kita simak sama-sama beberapa fakta yang terjadi di lapangan, karena saya juga melihat live streamingnya langsung mulai pagi hingga malam hari, sehingga saya bisa menyimpulkan beberapa analisa dengan analisis yang terjadi dan berita-berita yang sudah menyebar. Bahkan kepolisian pun merilis berbagai fakta yang terjadi di dalamnya. Sekali lagi, video ini tidak untuk melegitimasi apakah demo 25 Agustus 2025 ini sebagai perjuangan atau sebagai tunggangan. Sekali lagi, saya tidak melegitimasi itu dan tidak memberikan pandangan yang memihak satu dengan yang lainnya. Ini kenapa video ini saya buat supaya kita terang benderang dan kita lebih objektif ke depannya. Oke, yang pertama, demo yang dilakukan di 25 Agustus 2025 ini adalah demo dengan skala yang tidak lebih besar daripada demo-demo sebelumnya. Demo-demo yang dilakukan oleh masyarakat, oleh mahasiswa, oleh buruh yang sebelum-sebelum ini, demo yang begitu besarnya. Contoh saja ketika peringatan Indonesia darurat atau peringatan darurat Indonesia. Ketika itu masyarakat menyatukan suara untuk menolak keputusan yang akan diputuskan oleh DPR tentang batas usia. Ya, pun begitu dengan demo Ciptaker atau Cipta Kerja, susunan RUU Cipta Kerja. Itu sangat banyak sekali, sangat masif sekali, bahkan adik-adik mahasiswa, bahkan organisasi ekstra kampusnya, juga masyarakat sipil banyak sekali yang datang untuk melakukan demo tersebut. Untuk kali ini, peserta demo yang terjadi di demo 25 Agustus 2025 tidak sebanyak demo-demo sebelumnya. Saya tidak tahu kenapa itu terjadi, akan tapi saya sudah memprediksikan ini semuanya di video saya sebelum ini. Bahwasanya demo di 25 Agustus 2005 bisa jadi tidak jadi ataupun bisa tidak sempurna. Karena apa? Karena di demo 25 Agustus 2025 tersebut tidak ada nahkoda atau tanda kutip dinarasikan, tidak ada pemimpin yang memimpin untuk gerakan tersebut. Tanpa adanya nahkoda atau pemimpin yang memimpin demo ini, maka di dalam demo ini minim sekali aspirasi yang digaungkan, aspirasi yang ingin diutarakan kepada pihak DPR. Kenapa saya katakan demikian? Karena nyatanya ketika demo berlangsung jarang ada yang mengutarakan aspirasi-aspirasi. Ada memang, tapi minim sekali, yaitu mahasiswa ketika di siang hari. Akan tapi lebih banyak cerita mirisnya, cerita anarkisnya, cerita brutalnya yang dilakukan oleh pihak-pihak adik-adik sekolah atau adik-adik remaja yang belum cukup usia, bahkan masih pakai seragam sekolah. Bayangkan teman-teman. Jadi demo yang sebegitu besarnya yang harusnya melibatkan cendekiawan, melibatkan adik-adik mahasiswa yang sudah bisa berpikir kritis untuk melakukan itu dan bisa menjaga dirinya, karena adik-adik mahasiswa ini harusnya sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak merusak, mana yang bagus dan mana yang harus diaspirasikan. Ini tidak. Ini adik-adik kita, adik-adik sekolah, bahkan sekolah menengah juga turun di dalamnya. Saya tidak tahu apakah ini fenomena baru di dunia aksi kita. Apakah memang hari ini yang turun ke jalan itu adalah adik-adik yang belum cukup umur atau anak-anak yang belum cukup umur, atau bagaimana? Kalau itu yang terjadi, maka artinya kita tidak bisa membandingkan mana aspirasi yang benar-benar aspirasi, mana yang aspirasi yang hanya ikut-ikutan karena FOMO di media sosial. Itu yang pertama. Karena minimnya aspirasi yang dibawa, maka sikap anarki yang ditonjolkan oleh mereka itu semuanya, sehingga menyebabkan terbakarnya motor, perusakan posko. Bayangkan, ini yang terjadi.
Bahkan di pemberitaan sebuah media ada mendapatkan foto pengrusakan CCTV. Bayangkan apa salahnya CCTV? CCTV bisa mengkoordinir mana penunggang gelap, mana penumpang liar, ataupun mana yang ingin benar-benar aksi untuk demo mewakili aspirasinya. Bahkan hingga membuat kemacetan-kemacetan lalu lintas. Waktu demo yang biasa diizinkan adalah hingga sampai jam 6 sore. Dan itu harus bubar ketika aksi-aksi yang ada seperti itu. Tapi ini tidak sampai malam hari, maka mereka merusak fasilitas-fasilitas umum, bendera-bendera partai juga dicopot. Untuk apa? Untuk mereka melawan aparat yang ada. Bayangkan ini. Ini apakah memang pendidikan kita mengajarkan anak-anak didik di negara Republik Kesatuan Indonesia ini untuk bersikap anarki seperti ini? Teman-teman, tadi kepolisian juga merilis dari sekian banyak orang yang demo, tertangkaplah 351 pendemo atau demonstran yang berbuat anarkis. Ditangkap, dijadikan satu, dan apa yang terjadi? Lebih dari 50% dari pendemo ini adalah anak di bawah usia atau 18 tahun ke bawah. Bayangkan teman-teman. Ini sebenarnya demonya anak-anak atau demonya siapa? Dan untuk orang dewasa yang melakukan demo tersebut, dari 351, hanya ada 155 orang saja. Dan 7 yang lainnya, ini fakta yang juga mengejutkan, 7 dari mereka positif menggunakan narkoba. Jadi sebelum mereka demo, dia pakai dulu dan nge-flash dulu, hingga akhirnya timbullah kebrutalan. Lah, teman-teman, saya tidak dalam posisi menghujat apakah demo ini benar-benar demo perjuangan atau tunggangan. Tapi fakta mengatakan demikian. Artinya banyak anak-anak yang ikut, dan itu pun ketika diinterogasi oleh kepolisian, ada ajakan mereka, ada ajakan kepada anak-anak SMA, STM, dan lain sebagainya. Ini yang masih pelajar ini, di grup-grup WA, di media-media sosial, sehingga mereka serentak melakukan itu. Wah, ini menurut saya, ini adalah wahana bagi mereka. Karena kenapa? Di anak usia tersebut, banyak-banyak geng motor, banyak-banyak tawuran antar pelajar, apalagi Jakarta, malam hari, siang hari. Dan ini, dengan kasus demo ini, memberikan wadah, memberikan tempat yang luas untuk mereka meluapkan itu. Bayangkan jika ini terulang dan terulang, apa yang terjadi di negara ini? Apakah mental dari anak-anak kita akan menjadi mental anarkis seperti ini? Silakan Anda jawab sendiri di kolom komentar. Dan sekali lagi, saya harus ulangi berkali-kali, saya tidak dalam tahapan pembelaan terhadap apa yang dilakukan oleh DPR, yang mereka joget-joget, yang mereka juga menaikkan tunjangannya. Karena nyatanya setelah itu, Dasko mengutarakan bahwasanya tunjangan itu berhenti sampai tahun 2025 ini. Nyatanya walaupun berhenti, teman-teman, masih ada tunjangan itu sampai di bulan Oktober dan November kalau nggak salah, itu masih 50 juta tiap bulan. Bayangkan sudah berjalan 1 tahun, 50 juta dikalikan 12, lumayan 600 juta per anggota dewan. Tapi ya tidak apa-apa, itu mungkin mereka menginginkan hak mereka seperti itu. Tapi kita sebagai rakyat juga boleh dong mengkritisi itu. Akan tetapi yang tidak saya sepakati dalam hal demo 25 Agustus 2025, yaitu tadi, bahwasanya banyak anak-anak yang ikut demo. Ini yang akan merusak kemudian tatanan yang terjadi. Anak-anak tidak tahu apa-apa, diikut dan diajak untuk demo. Mereka FOMO karena ini viral, mereka FOMO karena ingin dianggap eksis, apalagi ini sebagai wadah dan wahana mereka untuk mengekspresikan apa yang terjadi. Biasanya tawuran, biasanya perang antar pelajar, dan ini diakomodir di demo ini. Bahkan kepolisian pun dilempar oleh batu yang di tempat sana saya rasa tidak ada bebatuan-bebatuan yang bisa diambil. Ini luar biasa, kayaknya sudah nyimpan memang, dan siap untuk dilemparkan ketika terjadi chaos. Bahkan bukan terjadi chaos, mulai awal udah chaos niatnya. Artinya kenapa? Artinya tidak ada aspirasi yang ingin dibawa di dalam. Andai kata aspirasi ada, diungkapkan di depan, diorasikan dengan lantang,
maka saya yakin demo ini tidak tercatat sebagai demo yang ditunggangi. Sebenarnya tidak semua yang mengikuti demo ini adalah orang-orang anarki. Tidak semua yang mengikuti demo ini adalah orang-orang yang memiliki mental perusak. Nyatanya ada beberapa juga di demo 25 Agustus ini yang melakukan demonya dengan tertib. Barisan mahasiswa contohnya. Dan itu pun dari elemen atau unit tersendiri. Dan itu sedikit sekali orangnya. Saya rasa memang demo ini banyak sekali catatan-catatannya. Akan tapi ingat, perjuangan tetap harus diperjuangkan. Nantinya juga akan banyak demo-demo lagi. Akan tapi jangan menganggap demo ini demo yang cacat. Seharusnya narasi yang sudah terbangun besar ini, narasi yang sudah dibangun sedemikian besar untuk membubarkan DPR, ini adalah narasi yang sangat bagus. Akan tapi tercederai dengan demo yang dilaksanakan itu. Bahkan di sisi lain, saya juga tergelitik dengan apa-apa yang terjadi sebelum demo ini. Contohnya ada dewan kita, DPR kita yang kayaknya hanya menguji kesabaran kita dengan itu tadi. Ya, joget-joget lebih keras, ya mengatakan orang yang demo ingin membubarkan DPR adalah orang yang tidak tahu, tidak paham, dan orang tolol sedunia itu tadi. Kayaknya mereka juga memancing-mancing dengan demo yang ada. Apakah ini ada korelasinya? Bahkan Deddy Sitorus mengatakan, politisi PD ini mengatakan, bahasanya ada dana sebesar 8 miliar untuk menarasikan, untuk membelok-belokkan apa yang terjadi di dewan-dewan tersebut. Saya tidak tahu. Tetapi nyatanya dana 50 juta per bulan untuk anggaran tunjangan rumah itu sudah diketok dan sudah diberikan. Per bulan loh itu. Kan ada buzzer-buzzer yang mengatakan itu per tahun 50 juta. Tidak, per bulan, akan tapi 1 tahun ini sudah habis. Nanti tahun berikutnya sudah diketok untuk tidak dilaksanakan lagi. Itulah teman-teman. Dan saya rasa demo ini juga menjadi pembelajaran untuk demo-demo yang lain. Bahkan di 28 Agustus 2025 nanti akan ada demo juga dari buruh. Buruh Indonesia akan demo di 28 Agustus 2025. Akan tetapi sebelum dia demo, Ketua dari Perserikatan Buruh sudah bilang bahasanya jangan sampai ada yang ikut mendunggangi aksi ini. Ini murni aksi buruh, bukan mahasiswa, bukan adik-adik sekolah dan lain sebagainya. Jika ada yang ikut dan menungganginya, maka buruh juga tidak akan segan-segan untuk mengusir mereka. Lah, ini terjadi juga sekarang banyak terjadi di media-media kita. Ajakan untuk ikut demo di 28 itu dengan narasi-narasi yang hampir sama dengan narasi 25 Agustus 2025. Semoga masyarakat kita semakin bijak untuk yang namanya kebijakan penambahan tunjangan dewan dengan kerja dewan yang kurang maksimal. Saya sepakat dengan isu yang ada. Jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa ya diputus sudah itu. Jangan lagi membebani APBN kita dengan mengeluarkan uang yang non faedah kepada dewan-dewan kita yang kerjanya minim sekali. Akan tapi dengan apa yang ada ini, kita tahu bahwasanya demo tidak sebegitu saja dengan mudahnya kita lakukan jika itu dilakukan dengan cara-cara yang anarkis. Ya, mungkin ini ya pembelajaran untuk kita semuanya. Dan semoga kita bisa mengambil pembelajaran yang bagus dan kita sebagai masyarakat harus lebih melek lagi. Sebagai closing statement, saya akan mengatakan bahasanya, bagaimanapun narasi besar yang telah dibangun dengan kesepakatan bersama, ini akan menjadi ejakulasi jika tidak ada pemimpinnya, jika tidak ada yang mengakomodir untuk bisa melakukannya. Atau jangan-jangan ada yang mengakomodir, tapi minta di belakang layar. Masih di Jackson, saatnya bersuara. Apakah demo ini demo sebagai perjuangan atau tunggangan?